Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaho. Kembali bersama Budi Arnawo dalam pembelajaran agama Hindu. Kali ini kita akan belajar tentang tempat suci agama Hindu. Tempat suci. Semua agama yang ada di Indonesia memiliki tempat suci. Tempat suci bagi semua umat beragama merupakan sarana atau salah satu tempat untuk mengadakan kontak atau hubungan ke hadapan Tuhan yang dipujanya. Selain itu, keberadaan tempat suci untuk suatu agama juga merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan pengakuan dari negara. Menurut ajaran agama Hindu, tempat suci adalah suatu tempat maupun bangunan yang disucikan untuk melakukan pemujaan atau persembahyangan kepada ide Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya. Tempat suci agama Hindu. Tempat suci umat Hindu disebut dengan pura, kayangan, prahyangan, sanggah atau merajan. Istilah pura yang dipakai sekarang sebagai nama tempat suci agama Hindu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari akar kata pur yang artinya kota, benteng, atau tempat yang dikelilingi tembok. Dengan demikian, pura tegasnya adalah sebuah tempat suci untuk memuja ide Sang Hyang Widiwasa dengan segala manifestasinya, dengan segala perwujudannya, dan Batara-Betari atau roh suci, leluhur bagi umat Hindu. Selain pura, agama Hindu juga mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga tempat-tempat yang dipandang suci, yaitu gunung, hutan, lautan, danau, bukit, sungai, goa, campuhan, atau pertemuan muara sungai. Karakterisasi tempat suci. Pura adalah tempat suci di Bali khususnya, dan di Indonesia pada umumnya, dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Berdasarkan karakterisasi tempat suci, digolongkan menjadi 5 kelompok. Yang pertama, Pura Kayangan Jagat. Yang kedua, Pura Dang Kayangan. Yang ketiga, Pura Kayangan Desa atau Pura Teritorial. Keempat, Pura Suwegina atau Pura Fungsional. Kelima, Pura Kawitan atau Pura Keluarga. Yang pertama, Pura Kayangan Jagat. Pura ini memiliki ciri umum sebagai tempat pemujaan kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa dengan segala manifestasinya. Pura ini dipuja oleh seluruh umat Hindu tanpa membedakan ras atau golongan. Pura Kayangan Jagat yang ada di Bali dibangun berdasarkan konsep sebagai berikut. Yang pertama, konsep Ruwa Bineda. Yang kedua, konsep Catur Lokopala. Yang ketiga, konsep Winayaka atau Pura Sat Kayangan. Yang keempat, konsep Padma Buana. Konsep Ruwa Bineda. Pada hakikatnya, konsep Ruwa Bineda merupakan satu kesatuan yang utuh dari Purusa dan Pradana. Pura Kayangan Jagat yang dibangun berdasarkan konsep Ruwa Bineda antara lain sebagai berikut. Pertama, Pura Besakeh berada di Kabupaten Karangasem sebagai Purusa, dan yang kedua, Pura Batur berada di Kabupaten Bangli sebagai Pradana. Konsep Catur Lokopala. Konsep Catur Lokopala merupakan perwujudan dari konsep Cadu Sakti, yaitu 4 aspek kemahakuasaan ide Sang Hyang Widiwasa. Adapun Pura Kayangan Jagat yang dibangun berdasarkan konsep Catur Lokopala yaitu 1. Pura Lempuyang yang bertempat di timur. 2. Pura Batu Karu yang bertempat di barat. 3. Pura Puncak Mangu bertempat di utara. Keempat, Pura Andekase yang terletak di selatan. Konsep Sat Winayaka atau Pura Sat Kayangan Jagat. Pura Sat Kayangan Jagat di Bali adalah 6 kompleks pura sakral yang memiliki arti penting bagi kehidupan umat Hindu di Pulau Bali.
6 buah pura besar tersebut masing-masing dipercaya memiliki fungsi utama di dalam melangsungkan upacara-upacara keagamaan besar sebagai sendi kehidupan masyarakat di Pulau Bali. Adapun nama-nama Pura Kayangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pura Besakih terletak di Kabupaten Karangasem. 2. Pura Lempuyang Luhur terletak di Kabupaten Karangasem. 3. Pura Golawah terletak di Kabupaten Kelungkung. Keempat, Pura Uluwatu terletak di Kabupaten Badung. Kelima, Pura Batu Karu terletak di Kabupaten Tabanan. Dan yang terakhir, yang keenam, Pura Pusering Tasik atau Pura Pusering Jagat terletak di Kabupaten Gianyar. Konsep Padma Buana. Konsep Padma Buana merupakan penggabungan antara konsep Ruo Bineda, Catur Lokopala, dan Sat Winayaka menjadi satu kesatuan yang utuh. Konsep Padma Buana merupakan landasan pembangunan Pura Kayangan Jagat yang terletak pada 9 penjuru mata angin dari alam semesta ini. Apabila ke-9 kayangan jagat itu diletakkan dalam lukisan Padma, maka sangat sesuai dengan arah 9 penjuru alam semesta. 9 pura kayangan jagat yang menempati 9 penjuru Buana Agung ini disebut dengan Nawa Dikpalaka. Pura kayangan jagat yang dibangun berdasarkan konsep Padma Buana sebagai berikut. Yang pertama, Pura Besakih. Dewa yang dipuja adalah Dewa Sambu, arah mata angin timur laut, terletak di Kabupaten Karangasem. Yang kedua, Pura Lempuyang Luhur. Dewa yang dipuja Dewa Iswara, arah mata angin timur, terletak di Kabupaten Karangasem. Yang ketiga, Pura Golawah. Dewa yang dipuja Dewa Maheswara, arah mata angin tenggara, terletak di Kabupaten Kelungkung. Yang keempat, Pura Andekase. Dewa yang dipuja Dewa Brahma, arah mata angin selatan, terletak di Kabupaten Karangasem. Yang kelima, Pura Uluwatu. Dewa yang dipuja Dewa Rudra, arah mata angin barat daya, terletak di Kabupaten Badung. 6. Pura Batu Karu. Dewa yang dipuja Dewa Mahadewa, arah mata angin barat, terletak di Kabupaten Tabanan. 7. Pura Puncak Mangu. Dewa yang dipuja Dewa Sangkara, arah mata angin barat laut, terletak di Kabupaten Badung. 8. Pura Batur. Dewa yang dipuja Dewa Wisnu, arah mata angin utara, terletak di Kabupaten Bangli. Dan yang terakhir, nomor 9, Pura Pusering Tasik atau Pura Pusering Jagat. Dewa yang dipuja adalah Dewa Siwa, arah mata angin tengah, terletak di Kabupaten Gianyar. 2. Pura Dang Kayangan. Pura Dang Kayangan merupakan tempat suci umat Hindu yang difungsikan sebagai tempat untuk melakukan pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa beserta prabawanya, dan juga berhubungan dengan perjalanan suci atau Tirta Yatra Dang Hyang Dwijendra atau Dang Hyang Nirata dalam menata perkembangan agama Hindu di Jawa Timur, Bali, Lombok, dan Sumbawa. Nama atau contoh Pura Dang Kayangan. Adapun beberapa nama Pura Dang Kayangan yang ada di Bali adalah sebagai berikut. Pertama, Pura Purancak terletak di Kabupaten Jembrana. Yang kedua, Pura Rambut Siwi terletak di Kabupaten Jembrana. Yang ketiga, Pura Tanah Lot terletak di Kabupaten Tabanan. Yang keempat, Pura Pulaki terletak di Kabupaten Beleleng. Yang kelima, Pura Peti Tengat terletak di Kabupaten Badung. Yang keenam, Pura Uluwatu terletak di Kabupaten Badung. Ketujuh, Pura Siloyukti terletak di Kabupaten Karangasem. 3. Pura Teritorial atau Pura Kayangan Desa. Pura ini memiliki ciri-ciri kesatuan wilayah sebagai tempat pemujaan suatu desa adat. Pura teritorial ini disebut juga Pura Kayangan Desa. Penyungsung Pura Kayangan Desa
terbatas pada suatu wilayah tertentu dan disusun oleh umat atau keramo desa adat yang ada pada wilayah yang bersangkutan saja. Ciri khas suatu desa adat di Bali adalah memiliki pura kayangan tiga. Dalam buku Upo Desa disebutkan yang memprakarsai berdirinya pura kayangan tiga di Bali adalah Empu Kuturan. Beliau mengakhiri perjalanan sucinya di Pura Siloyukti dekat pelabuhan Padang Baik Karangasem. Adapun yang tergolong pura kayangan desa atau pura teritorial, yang pertama pura desa atau pura Balai Agung, yang kedua pura pusah, yang ketiga pura dalem. Pura Desa atau Pura Balai Agung. Pura Desa atau Pura Balai Agung merupakan tempat suci umat Hindu untuk memuja ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma. Dewa Brahma merupakan prabawa ide Sang Hyang Widiwasa sebagai pencipta, yaitu menciptakan segala yang ada di alam semesta ini. Pura Pusah. Pura Pusah merupakan tempat suci umat Hindu untuk memuja ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Wisnu. Dewa Wisnu merupakan prabawa ide Sang Hyang Widiwasa sebagai pemelihara semua ciptaannya. Pura Dalem. Pura Dalem merupakan tempat suci umat Hindu untuk memuja ide Sang Hyang Widiwasa dalam prabawanya sebagai Dewa Siwa. Dewa Siwa merupakan manifestasi ide Sang Hyang Widiwasa dalam fungsinya sebagai memperlina atau pelebur. Selain Pura Kayangan Tiga, terdapat pula Pura Prajapati. Pura Prajapati merupakan tempat pemujaan ide Sang Hyang Widiwasa dalam prabawanya sebagai Sang Hyang Prajapati. Pura Prajapati disebut juga Pura Ulu Setra atau kuburan karena letaknya di Ulu Setra atau kuburan. Yang keempat, pura fungsional atau suwegina. Pura fungsional adalah tempat suci umat Hindu untuk melakukan pemujaan kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya, di mana para penyungsungnya atau pemujanya terikat oleh ikatan suwegina atau kekaryaan yang mempunyai profesi sama dalam sistem mata pencarian hidup seperti bertani, berdagang, nelayan, dan sebagainya. Adapun yang termasuk kelompok Pura Suwegina adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pura Bedugul, Pura Subak atau Ulun Suwi. Yang kedua, Pura Melanting. Yang ketiga, Pura Segara. Pura Bedugul atau Pura Subak atau Pura Ulun Suwi terletak di sawah tempat pemujaan Dewi Sri dipuja oleh para petani. Pura Melanting. Pura ini terletak di pasar sebagai tempat pemujaan Dewa Kuera atau rambut sedana dipuja oleh para pedagang. Pura Segara. Pura ini terletak di pinggir laut, tempat pemujaan Dewa Baruna sebagai penguasa lautan dipuja oleh para nelayan. 5. Pura Kawitan atau Pura Keluarga. Pura Kawitan sesungguhnya yang paling utama untuk tempat kita sebagai umat Hindu bersembahyang sebagai wujud bakti kepada roh suci leluhur. Pura ini mempunyai karakter yang ditentukan oleh adanya ikatan atau wit atau asal leluhur berdasarkan garis kelahiran atau genealogis. Suatu keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Dalam istilah antropologi disebut keluarga Batih mempunyai tempat pemujaan yang disebut dengan sanggah atau merajan. Selanjutnya, keluarga inti itu berkembang. Keluarga inti tersebut telah bertambah banyak jumlahnya dan sudah ada yang keluar termasuk sudah kawin dari rumah asal atau rumah inti. Maka tempat pemujaan keluarga inti tersebut disebut sanggah gede atau merajan. Selanjutnya, pada tingkat yang lebih luas, yaitu pada tingkat klan atau satu lingkungan keluarga, mempunyai tempat pemujaan yang disebut Pura Dadio, Pura Paibon, sehingga mereka sering disebut ikatan tunggal sembah atau klan
atau tunggal dadil. Berdasarkan penjelasan, ada beberapa sebutan tentang pura-pura berdasarkan ikatan garis keturunan, yaitu yang pertama, pura ibu, yang kedua, pura panti, yang ketiga, pura dadil, yang keempat, pura paibon, yang kelima, pura pedarman. Sekian pembelajaran mengenai tempat suci agama Hindu. Kita bertemu di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.